Pala yang Sayang, sekarang Mama masih di salon. Kamu minta Ayah buat nganterin kamu ya. Mama ngapain sih lama-lama di salon kayak anak kecil dan perempuan manja saja? Selain itu, nyalon itu nggak ada gunanya. Kenapa masih Mama lakukan saja? Mama selalu menghabiskan uang Ayah setiap hari. Kenapa kamu ngomong gitu ke Mama? Memangnya aku salah ya? Mama itu selalu bersikap seperti seorang putri. Hei, aku tidak pernah berpikir kalau anakku akan membenci ibunya sendiri. Sampai suatu saat, aku mengetahui semuanya. Nenek, aku mau beli es krim dong. Mama, kamu bilang nggak boleh terlalu manis. Aku mau beli es krim. Hei, nanti mamamu akan memukulmu. Tolong nenek, satu kali saja. Ibumu tidak melarangmu. Kenapa Mama selalu melarangku sih? Aku benci sama dia. Nah, istriku tidak pernah kan berkata seperti itu. Kenapa Mama berbohong? Memangnya kenapa? Toh berhasil juga. Hei, tunggu nenek. Hei, mamamu bilang nggak boleh kelamaan main HP. Tolong nenek, satu kali saja. Tugasmu sekarang itu belajar yang giat dan nggak boleh santai-santai seperti ini. Kamu mau jadi anak yang tidak berguna nanti di masa depan, hanya kerjanya makan tidur saja. Sama seperti ibumu hanya bisa meminta uang kepada ayahmu. Semuanya dilarang oleh Mama. Aku mulai membenci Mama mulai sekarang. Aku ingin Mama dan Ayah segera berpisah. Hei, nah apa yang kamu katakan? Kamu jangan memukul anak kamu sendiri. Mama nggak dengar omongan dia barusan. Dia menjelek-jelekan ibunya tanpa tahu ibunya sudah bekerja keras di siang hari. Itu sudah keterlaluan. Dia kan masih kecil, nggak bisa paham lah. Anak juga harus tahu keadaan sebenarnya. Dia harus tahu perspektif yang beda. Mama sebagai neneknya bukan kasih pengertian, malah suka berbohong dengan dia. Iya, Mama cuma ingin yang terbaik. Mengajari anak-anak itu juga harus realistis. Buat aturan dan beri alasannya. Bukan dengan cara berbohong seperti itu. Sekarang dia malah membenci ibunya sendiri. Dan kamu tahu nggak siapa yang masak dan mencuci baju kamu? Mama kamu yang melakukan semua itu untuk kamu. Dia adalah wanita yang selalu mengusahakan yang terbaik buat kamu. Kamu tidak boleh menjelekannya. Ayah, aku salah. Aku minta maaf. Jangan minta maaf pada ayah. Kamu harus minta maaf kepada ibumu sendiri. Temui dia nanti. Dalam mengajari anak-anak sesuatu hal yang baik, tidak harus semerta-merta membohonginya agar dia menurut. Tapi berilah dia pemahaman terhadap kondisi sebenarnya. Pagi, siapa yang ulang tahun hari ini? Anakku yang keempat. Kamu tahu nggak ada pimpinan baru di perusahaan, ganteng banget. Dengar-dengar single lagi. Kalau gitu kamu harus berjuang. Teman-teman kenalin, ini manajer baru kita. Namanya Pak Dito. Perkenalan Pak, halo semuanya, aku manajer baru, Dito. Dunia ini kecil banget ya, gak nyangka ketemu kamu. Kamu apa kabar? Udah 5 tahun, kita juga belum sempat bahas kejadian kemarin. Setelah pisah, aku cari kamu terus, sekarang akhirnya bisa. Aku udah nikah. Dia baik banget sama aku, kami sangat bahagia. Oh iya, kita juga ada anak umurnya 3 tahun. Kamu gimana? Udah punya pacar? Kalau nggak ada lagi, aku duluan ya. Dulu kalau kamu bohong, pasti bakalan sendawa. Kelihatannya hidupmu bahagia sekarang. Aku hamil. Aku pulang. Sayang, selamat ulang tahun. Dito, rencana kamu jadinya gimana? Aku mau kasih tahu kamu, aku sama temanku baru buka kantor baru. Aku punya saham dan bakal jadi bos. Saham? Kamu pakai tabungan nikah kita? Iya, pakai. Emang kenapa? Aku ini mau buka kantor dan uangnya kurang sedikit. Balikin nggak? Aku baru sadar ternyata kamu matre. Aku matre. Baju yang aku pakai ini aja edisi tahun lalu. Makeup aku semuanya sampel. Sekarang aja aku cuma makan mie instan. Makan sayur, mau makan telur aja nggak berani. Kamu hidup susah bareng aku bentar aja. Tunggu dulu aku sukses. Bentar lagi juga baik. Aku bisa hidup susah sama kamu. Anak kita gimana? Anak? Aku hamil. Tapi mau digugurin. Loh kenapa? Aku yang akan biayain. Besok kita langsung nikah. Kamu mau biayain? Biayain pakai apa? Bayar pakai sewa rumah ini? Atau kamu mau pinjam uang sama temanmu? Atau kamu mau pakai komputer kamu ini? Kita pisah aja deh. Ini semua data Laura.
Kenapa? Tertarik sama dia? Dia belum nikah? Iya, tapi udah punya anak umur 4 tahun. Siapa yang mau? Apa katamu? Aduh, kamu harus menghindar biar nggak diomongin orang. Kamu bilang umur anaknya berapa? Kalau nggak salah 4 tahun. Aku udah nikah. Oh iya, kita juga ada anak umurnya 3 tahun. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa follow, like, dan share. Ngapain? Ini nggak bisa dapat hadiah, ini hadiah utama. Gila kali kamu. Dapat hadiah nih. Anda belum beruntung. Pak, aku mau yang ini. Oke, nih. Wah, selamat dapat hadiah utama. 1 iPhone 14. Aku bisa melihat semuanya dengan kacamata. Maaf, boleh kasih tahu kenapa menolak perusahaan kami? Temanku pada iri, setiap kali aku bisa buat pilihan yang tepat. Kamu tahu nggak, perusahaan yang kamu pilih udah bangkrut sekarang. Aku suka kamu. Tapi, pengen banget nonton konsernya Suga. Kalau mau pergi aja, kita naik mobil ke sana. Kan masih ada kemungkinan 30% kalian nyetir ke sana. Hati-hati aja nggak apa-apa kok. Hati-hati. Kalau tahu gini, mendingan gak usah pergi konser. Kita nggak mungkin bisa bikin pilihan yang tepat terus. Oh iya, aku tolak pemindahan wilayah dari kantor. Kenapa? Bukannya kamu pengen banget ini? Bukannya kamu bilang gak suka LDR ya? Kita putus nikah deh. yuk. Ma, hari ini waktunya dia pergi. Aku perlu anterin dia nggak? Kamu dari kecil bisa buat pilihan yang tepat, tapi pilihan ini beneran kamu suka nggak? Suka. Orang nggak mungkin pilih pilihan yang tepat terus, harus pilih pilihan yang disuka. Aku suka banget vibe kantor kalian. Kalau begitu selamat bergabung ya. Pak, tolong cepetan ya. Tunggu. Kereta tujuan Bandung akan segera berangkat. Penumpang diharapkan untuk segera masuk. Omongan kamu kemarin masih berlaku nggak? Kita nikah yuk. Masih? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow, like, dan share. Cuacanya biasa saja, kenapa pakaiannya sebanyak itu? Apa kamu pernah mendengar tentang hantu salju? Hantu salju? Pernah di game. Ini bukan di game. Ini nyata. Semua benda-benda yang kupegang bisa berubah menjadi es. Nah, minum dulu susu hangatnya. Makasih, Ma. Kok dingin, Ma? Gak mungkin, udah Mama panasin loh. Aku tiba-tiba meriang. Jangan-jangan kamu demam, Nak? Ma, tangan Mama dingin banget. Tapi Mama gak ngerasa apa-apa. Badanku terasa dingin sekali. Bahkan cuaca panas pun aku harus memakai jaket. Itu ibunya aneh banget deh, cuaca panas kok pakai baju yang kayak begitu ya? Nah, Mama gak kepanasan? Enggak kok, mungkin Mama lagi flu. Tante jangan gampang percaya hoax, itu mungkin tubuh Tante aja yang bermasalah. Awalnya aku berpikir juga badanku yang bermasalah, tapi setelah diperiksa semuanya normal. Bagus deh, Ma. Kelihatannya masalahnya cukup rumit. Lama-kelamaan makin parah. Aku gak bisa merasakan panas. Hantu salju. Tubuhnya akan kedinginan terus-menerus dan barang yang dipegang akan jadi es. Jangan baca buku begituan, belajar yang benar. Oh, Silakan gulainya. panas. Pernah rumah tetangga kebakaran, waktu itu semua orang panik banget, tapi aku masuk saja ke rumahnya.
Mama gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aku malah gak apa-apa sama sekali dan aku diminta menjadi tugas pemadam kebakaran untuk membantu banyak orang. Itu bagus dong. Tapi tubuhku semakin lemah, seperti rasanya mau meleleh badanku. Mah, ini minum sup hangat dulu. Mama gak apa-apa kan? So, kamu keluar dulu, keluar. Tolong aku, anakku masih kecil, gak bisa gak ada ibu. Tolong aku mengusir hantunya. Gak ada hantu kok, cuma badanmu aja yang lemah. Karena aku orang baik, aku akan bantu menyembuhkan penyakitmu ini. Kok belum sembuh? Cermin, kenapa bisa seperti ini ya? Tidak ada hantu dan penyakit. Kamu sudah... Gak mungkin, aku masih bisa berinteraksi dengan anakku. Itu hanya ilusi, karena sampai saat ini, kamu masih memikirkan anakmu. Setahun ada berapa hari? 200 hari, 200 hari. Salah deh, yang benar. Benar sekali, pintar anak mama. Kenapa dia harus membohongi anaknya sendiri? Sampai pada suatu malam, aku melihatnya menangis di toilet dan dia langsung berdiri. Aku baru sadar perutnya ternyata 178, 188, 198. Adek, kamu tahu setahun ada berapa hari? 200 hari. Salah, nih ya, lihat. Adik. Iya, tahun depan aku bakal punya adik. Kata mereka, aku bisa hidup sampai 200 hari. Aku udah hitung, pas banget hari itu adikku lahir. Jadi adikku bisa gantiin aku jagain ibu. Jadi nanti kalau waktu aku pergi, ibu gak bakal sendirian. Kak, bener kan omonganku? Benar, kakak yang salah. Setahun ada 200 hari. Setelah itu aku mengunjunginya lagi. Dek, ini adikmu ya? Iya. Mari saya fotokan dulu, Bu. Lihat kamera ya. Mama jangan nangis, nanti kalau aku pergi kan ada adik yang nemenin. Setelah 200 hari, adikku bakal lahir. Tolong pinjamin anakku untuk mengabulkan permintaannya. Kalau udah ada adik, Mama nanti gak bakal sedih. 3, 2, 1. Nek, namanya Laura. Ini cucu kandungmu. Ayah ibunya nggak ada, jadi aku serahkan dia ke nenek. Nenek. Ngapain sih? Kamu harus nurut sama nenek ya. Om pergi dulu. Bawa dia pergi. Aku nggak bakal ngurusin dia. Bu, mau bayar? Oke, bentar ya. Hati-hati ya. Gak usah ngebantuin. Siapa yang bawa kamu ke sini? Minta dia bawa kamu balik. Aku gak akan biarin orang kerja gak dibayar. Nih, makan. Di sini semuanya makanannya pedas. Kalau kamu gak bisa makan pedas, aku bisa kok. Aku bisa. Makasih nih udah mau bantu aku. Ya udah, kalau ikut aku kamu harus kerja. Aku bisa kok. Halo kak. Rajinnya. Nek, ini cucumu ya? Penagih utang. Kak, kakak cantik deh. Makasih. Nih makan, kakak kasih kamu hadiah. Makasih. Nih, Nek, buat nenek. Gak usah buat kamu aja. Nek, cucumu berbakti banget. Dari kecil aku tahu, nenek cuman kelihatan seram, tapi sebenarnya baik. Makan daging nih, nanti dianggap nenek siksa kamu.
Makasih, Nek. Tunggu aku gede ya. Aku mau bantuin nenek jaga toko, jadi nenek nggak bakalan capek. Nenek mesti nunggu sampai kapan? Nek, lihat deh. Kali ini aku juara 1 lagi. Wah, hebat nih. Laura, ibu datang jemput kamu. Ibu yang ninggalin aku 10 tahun tiba-tiba muncul, mau jemput aku. Aku kira nenek bakal minta aku tinggal. Tapi... Ikut ibumu pergi. Kalau di kampung gak bakal sukses. Nek, aku mau temenin nenek. Ikut aja sana, gak bisa nego. Sampai saat aku pergi, nenek gak muncul sama sekali. Laura! Jangan lupa follow, like, dan share.